Ini ada Ibu Yaya dari Ciamis bertanya, mah katanya ada orang tua yang selalu semasa hidupnya tuh ini buat kamu ya, buat kamu, tapi tidak tertulis. Nah, ketika meninggal, apakah mengikuti perkataan orang tua tersebut yang sudah meninggal atau mengikuti hak waris, hukum waris? Tertulis, tidak tertulis, disaksikan orang banyak atau sendirian, yang namanya wasiat tidak berlaku bagi ahli waris. Oke? Oh, Wasiat itu berlaku hanya dengan orang yang bukan ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah jelas dalam An-Nisa 11, 12, 13 peruntukannya. Jadi tidak berlaku. Oke? Ngapain walaupun ngecebrok tiap hari depan orang saksiin ya, ditulis ya, kagak ditulis nggak disaksiin, tidak berlaku. kalau mau dibagiin langsung ketika saat itu juga. Itu namanya hibah. Mama sehat walafiat segar bugar. Nih rumah, nih mobil, nih toko, nih kebun, nih sawah, nih kontrakan, langsung balik nama atas nama anak kita. Boleh, bukan wasiat, bukan warisan, tapi hibah ceyayah. Jadi Oke. hibah itu dibagikan ketika selagi masih hidup. Kalau Masih hidup dan sehat walafiat. Hidup dia lamun geus bengek, geus hampir maut, lain eta teh lain hibah gitu. Oke? Oke. Kalau wasiat dibagikan setelah meninggal di luar waris. Dan itu pun kepada yang non hak ahli waris. Betul. Jadi yang berhak dengan wasiat hanya orang yang bukan ahli waris. Oke. Ahli waris tidak berhak dengan wasiat. Dan itu pun maksimal 1/3. Oh, ada maksimalnya ya? Nggak boleh lebih. Oke. Kalau lebih 1/3 kasihan ahli warisnya, nggak kebagian. Ya, jadi kalau mau itu saat itu langsung aja dibagikan dan juga harus balik nama mah. Harus naon? Balik nama. Iya, Pak. Belum tentu yang kita kasih hibah punya duit buat balik nama. Mahal tahu ke notaris. Oke. Siap. Oke, itu ya. Ya, Ya. ya. Terima kasih Ma atas jawabannya sehingga menjadi pengetahuan bagi kita semua. Oke. Sekali lagi saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut. Siapa yang mau nanya? Yang ini silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya mama yuk. Ayo. Maaf, perkenalkan. Nama saya Yana Adharani dari Majelis Taklim Jami At-Taqwa Cilegon, Banten. Mah, bagaimana sih hukumnya kalau seseorang itu udah mewariskan tapi diambil lagi gitu. Jadi anak angkatnya diwariskan, diibahkan. Hibahkan. Kalau tapi gibah diambil diomongkeun. lagi sama anak kandungnya gitu tuh. Sedangkan yang ngerawat orang tua itunya anak angkatnya. Iya, makanya mau tadi ngomongkan. Langsung balik nama enggak? Ada saksi 2 orang laki-laki balik berakal enggak? Itu hibah. Boleh jadi enggak langsung balik nama, enggak ada saksinya, diambil sama anak kandungnya. Kalau ada saksinya, ada catatannya, kan ada bukti. Nih, udah dikasih. Saya tanya, waktu orang tua angkat memberikan tanah kepada anak angkatnya, ada orang yang nyatet nggak? Ada sih. Ada orang nyatet nggak? Ada. Oke. Ada saksi 2 orang laki-laki berakal, ada? Saksinya nggak ada. Nah, itu cuman dia. catatannya ada atas nama. Oke. Makanya di Quran dikatakan harus ada 2 orang saksi laki-laki balik berakal. Dirungit, selesaikan bahwa ini sudah dibalik nama, diberikan sama saya. Kenapa begini? Karena yang namanya anak angkat ngurusin kita, ngeberesin rumah, ngerawatin kita, pergi ke pasar, nganter ke dokter, mungkin kalau kita nggak berdaya nyebokin kita. Dia nggak dapat warisan. Saudara yang jauh, nengok aja nggak pernah. Datang gara-gara nungguin warisan doang. Dia minta bagian. Makanya saran saya lebih baik lagi sehat walafiat. Nih hibah. Catat ada orang sekretarisnya, 2 orang saksi laki-laki balik berakal. Kalau apa yang Anda katakan benar adanya,
datangi tokoh masyarakat, datangi tokoh agama, ini loh buktinya. Oke, Mak kalau tidak ada urusan ke notaris, misal cuma selembar kertas pakai materai, saya hibahkan bla 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 tanda tangan. Boleh. Syaratnya 2 orang laki-laki balik berakal, yang adil. Oke. Kenapa harus ada saksi? Takutnya ada pemalsuan Ngarang, dan ada orang ngarang, kalau bisa ngarang. Iya. Kembali satu hal, harta itu sensitif ya Maya? Harta itu sensitif sedikit. Sensitif sedikit aja jadi ribut. Ya kan? Iya. Makanya peribahasa mengatakan yang namanya kabereyan taraku tulang kebo tapi ku tulang peda. Keselak bukan ama tulang. Tulang kebo yang gede, Kebau. segede kio. Tapi ama Tulang peda. ikan asin, iya benar. Oke. Bisa ribut sama keluarga. Oke. Bubar silaturahim, bermarahan, bermusuhan gara-gara harta yang sedikit. Hati-hati, Oke. apalagi banyak. Jika ini sudah terjadi mah, yang anak kandung mengambil kembali harta yang sudah diberikan. Makanya mama bilang, buktinya mana, saksinya mana, riungin. Gitu. Oke. Ya. Ya sudah mah begitu saja. Terima kasih ya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meni langsingnya tahu budak, Iya. saparok mama. Langsung. Kurang gizinya. Enggak. Dasar. Ini overdosis. Bu Citruk. Kita lanjut. Siapa yang mau nanya? Ini silakan Mangga. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Rusdiati dari BKMM Desa Panyingkiran, Kabupaten Ciamis. Oke Neng, ayo Neng. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Mah, Bagaimana Neng? ada sepasang suami istri belum punya anak atau tidak punya anak. Ketika meninggal salah satu, Bukan salah satu sebut suami apa bini? suaminya, yang meninggal suaminya, yang saya tanyakan bagaimana hitungan waris untuk ayah dan ibu kandungnya. Oke. Kalau orang yang meninggal ini adalah suaminya, punya saudara kandung nggak? Kalau dia punya saudara kandung, istrinya dapat 1/4 karena suami meninggal tidak meninggalkan anak. Ibunya, kalau dia punya saudara kandung hanya mendapatkan 1/6. Kalau orang yang meninggal ini tidak punya saudara kandung dapat 1/3, oke? Jadi istrinya 1/4, ibunya 1/3. Sekarang 1/4 dengan 1/3 pembilangnya samain 12, oke? 1/4 artinya 3/12. 1/3 artinya 4/12. 7/12. Sisanya 5/12 buat saudara kandung yang meninggal. Bagi laki-laki perempuan 2/1. Begitu Neng. Mah jika dia itu anak tunggal, orang tuanya sudah meninggal, Ya. berarti tidak punya saudara. Ya. Ketika meninggal, gimana? Ada nggak bibinya? Ada nggak uangnya? Saudara kandung ayah, saudara kandung ibu, ada nggak? Oke. Ada nggak ponakannya, sepupuannya misalnya. Jadi kakaknya ibu atau kakaknya ayah punya anak nggak mereka? Itu yang jatahnya. Oke, itu kalau yang laki-laki meninggal. Jika yang meninggalnya perempuan bagaimana? Kalau anaknya semata wayang, dia meninggal dunia sama. Yang beda begini Pan. Seorang ayah meninggal dunia atau seorang ibu meninggal dunia. Dia meninggalkan anak 5 misalnya. Anak laki-lakinya meninggal lebih dulu daripada ayahnya. Tapi meninggalkan anak laki-laki. Walaupun dia meninggal duluan dapat jatah sama dengan saudara kandung yang laki-laki. Kenapa? Anak laki-laki meninggalkan anak laki-laki. Titik. Kasusnya beda sekarang.